Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One House Channel. Hari ini tanggal 3 Agustus 2024, saya mau sedikit berbagi ya, atau sekalian mendokumentasikan tentang beberapa tanaman buah saya yang saya tanam di depan rumah. Di antaranya ini ada pohon anggur tentunya yang saya jadikan pohon utama. Kemudian ada pohon durian di sana. Sana juga durian. Ini anggur dan ini pohon mangga gadung. Ya, saya awali dengan pohon anggur dulu ya. Pohon anggur ini sekitar 2,5 bulan yang lalu saya melakukan pembuahan. Proses pembuahannya saya menggunakan pupuk organik ya. Saya berikan pupuk organik dari air lindi yang saya buat sendiri di rumah. Kemudian selang 1 bulan setelah pemberian pupuk, seminggu sekali ya dalam 1 bulan itu, kemudian saya melakukan pruning atau pangkas pembuahan. Pangkas pembuahan pertama ada beberapa dompel bunga yang muncul, diantaranya tuh ini anggurnya. Alhamdulillah berry setnya sudah sempurna, tinggal masuk ke fase pembesaran buah. Nanti setelah pembesaran buah ke fase pematangan buah ya. Ada beberapa dompel buah waktu itu di pruning pertama ya, atau pemangkasan pembuahan pertama, dan yang lainnya zong atau tidak mengeluarkan buah, hanya mengeluarkan tunas daun. Setelah itu saya melakukan pangkas mundur lagi ya, karena masih penasaran apakah masih bisa dibuahkan lagi dengan kondisi seperti itu. Dan ternyata setelah melakukan pemangkasan mundur atau pengulangan dari pruning itu, hasilnya sama. Sama, maksudnya tidak mengeluarkan bunga, hanya membawa daun saja dan tunas-tunas cabang seperti ini. Ya, tidak apa-apa lah, karena ini pembuahan pertama ya. Karena ini pembuahan pertama jadi hitung-hitung latihan atau belajar berbuah untuk pohon anggur perdana ini. Dan selang berapa ya, mungkin ya sekitar 1 minggu, 1,5 bulan atau sekitar 6 minggu, kondisi berry sudah seperti ini. Ada beberapa saja yang berhasil hingga menjadi berry set seperti ini. Ini salah satunya, satu pohon membawa 1 dompel ya. Yang lainnya ini mungkin saya akan pelihara sajalah cabangnya atau tangkainya ini hingga besar nanti, hingga ke pembuahan kedua, hitung-hitung membesarkan batangnya juga. Ini alhamdulillah kemarin saya sudah melakukan sedikit penjarangan, karena sebenarnya kemarin itu sangat apa ya, berdesak-desakan. Buahnya lumayan banyak sih, berry-nya itu lumayan banyak hingga dia berdesak-desakan. Kemudian saya melakukan sedikit pruning. Ini kalau tidak dilakukan pruning atau penjarangan buah, salah satu akibatnya tuh dia jadi seperti ini. Buah berry-nya tuh agak apa ya, luka. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih penjarangan buah itu memang penting, nggak penting ya. Tapi kalau untuk pemula sih mending jangan lah, apa adanya aja, pasti sayang ya tentunya. Dan juga ini buah selanjutnya ini saya belum sempat melakukan penjarangan buah. Nah, contohnya seperti ini. Ini waktu itu hanya sampel saja saya melakukan penjarangan buah. Saya pernah buat videonya juga. Sebelum video ini juga saya sudah membuatnya, hanya saja waktu itu saya melakukan penjarangan sedikit sekali, belum sampai apa ya, ke dalam sana ya. Waktu itu buahnya itu masih kecil, dan sekarang sudah mulai agak membesar. Ini ada 2 klaster. Sebentar saya ambil dari sana saja. Oke, saya ambil dari bagian dalam sini agar pengambilan gambarnya lebih enak, karena dari depan situ tertutup oleh daun ini tadi. Oke, saya lanjut. Ini sangat sedikit sekali yang saya ambil atau melakukan penjarangan buah ya di dalam sini, namun nantinya akan saya lakukan penjarangan buah juga agar tidak terlalu berdesak-desakan, sehingga efeknya tuh jadi sarang apa namanya, hewan serangga seperti ini nih. Apa ini, laba-laba kecil tuh sarangnya di dalam. Kadang juga kutu kebul. Kalau di dalam dia agak sulit nanti kan, kalau penyemprotan dia ngumpet di dalam nanti. Ini juga dombolannya lumayan kecil maksudnya, tapi lumayan padat penduduknya ini tuh sampai kayak gini. Jadi saya perlu melakukan penjarangan juga agar tidak berdesak-desakan, bisa mengakibatkan efek crack buah ya.
Itu buah selanjutnya. Kemudian buah selanjutnya ini juga sama, pohon ini ada, ini satu pohon ya, ini satu pohon jenis Guosvi. Batang bawah ini kalau tidak salah CBR, malah saya belum menggunakan apa, rootstock lokal ya, atau rootstock yang biasa ya saya gunakan tuh kalau tidak Red Master ya Isabella, atau sekarang saya sudah mulai beranjak ke Cobber 5BB sama Kordek 1613. Tapi ini masih menggunakan Cobber CBR Caroline Black Cross. Ini satu pohon ini hanya membawa satu dompol buah di sana ya. Yang tadi yang pertama, dompolan buah pertama, kemudian dompolan buah ini juga dibawa oleh pohon yang ini. Iya. Nah, sini saya buat minimalis seperti ini, saya agak rendah. Batang sekundernya saya buat agak rendah untuk menyiasati ketinggian batang tersiernya agar lumayan ada space ya, ada jaraknya. Jadi 1 meter lebih sih untuk ketinggian apa namanya ini, batang tersiernya, tempat berbuahnya nanti. Dan ini juga waktu itu saya lakukan pangkas mundur. Mungkin ya telat kali ya, hanya ada beberapa saja yang mengeluarkan tunas, tapi masih dalam proses bertumbuh. Semoga saja bisa membawa batang batang tersier lagi ya, biar bisa cepat pertumbuhannya. Kemudian yang ini pohon yang ketiga sama juga membawa cabang tersier saja tanpa membawa bunga. Ini juga sudah 2 kali proses pemangkasan pertama zong, kemudian saya pangkas mundur lagi dan ternyata zong lagi ya. Oke, belum beruntung. Dan pohon keempat ini juga sama, saya jadikan sistem rambatan teralis seperti ini ya. Sebelah situ kanan ke kiri ada beberapa cabang tersier sih ini, dan hanya satu batang tersier saja yang membawa dompolan buah. Contohnya ini ya, ini dari cabang tersier pohon ini yang saya buat sistem rambatan teralis. Ini juga buahnya agak lumayan padat ini, meskipun tidak memanjang, dia dompolannya tuh agak apa ya, intinya tidak panjang lah, agak membulat deh ini. Mungkin saya telat waktu itu memberikan GA 3 ya, nggak apa-apa lah. Kita lihat untuk pembuahan perdana ini murni orisinil tanpa menggunakan bahan kimia sebisa mungkin ya tentunya. Tapi tentu saja kalau saat melakukan penyemprotan insek fungi ya, tetap saja saya menggunakan bahan kimia, yaitu saya biasanya menggunakan Amistartop dan juga Abasel yang mengandung bahan abamectin ya, untuk mencegah hama-hama itu datang. Sekedar kayak ini nih hamanya nih, nggak tahu ini tersangkanya atau bukan. Yang jelas di daun-daun saya sekarang ini tuh banyak sekali daunnya yang bolong-bolong. Apa mungkin ini penyebabnya dia nih, kasus mana nih, mungkin ada yang tahu teman, apakah dia penyebab daun-daun yang pada bolong seperti ini? Ini banyak kasus daun saya bolong seperti ini, tapi saya kurang paham ini pelakunya siapa, karena kalau malam saya juga tidak sempat untuk mengobor ya, menyelidiki. Ini jadi pada bolong-bolong gini tuh lagi tuh. Mungkin ada yang tahu penyebabnya apa daun pada berlubang seperti ini. Karena penyemprotan juga saya lakukan sangat jarang ya, penyemprotan insek dan fungi. Ini sudah mau masuk di akhir ya, di akhir musim panas. Di Agustus ini tadi malam juga sudah mulai ada turun hujan, rintik-rintik, lumayan basah kondisinya di sini. Dan pohon anggur saya juga yang sebelah sini perkembangannya cukup lumayan. Dari waktu itu berbunga ya, sekarang sudah tampak klaster buahnya seperti ini. Saya biarkan tanpa ada perlakuan apapun di sini, karena ini saya ingin beralih ke organik ya. Jadi coba-coba saja bagaimana hasilnya jika saya bandingkan dengan pemupukan secara kimia. Ini lumayan ini, satu batang tersier ini membawa
Satu, dua, tiga klaster buah. 1, 2, 3. Ini juga membawa 2 klaster beri meskipun masih kecil ya. Ini juga sudah mulai tanda-tanda kelihatan ya, beri setnya sudah jadi. Ini hanya saja sebenarnya kalau diberi GA3 ini mungkin malainya bisa lebih panjang, tapi untuk kali ini saya biarkan saja apa adanya. Ini juga tidak terlalu besar ya, tapi lumayan lah, sekedar untuk penghobi ini sudah lebih dari cukup. Udah seneng banget nih. Sebelah sana juga nah ini dia. Ini juga sudah mulai, beri setnya sudah selesai, sekarang tinggal pembesaran buah. Nah ini dia tinggal aduh cempling begini, tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk jadi beri set. Saya kira waktu itu gagal ya karena bunganya kecil, tapi ternyata jadi juga dia. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya dari Jepara, penggunaan pupuk organik air lindi, juga penyemprotan rutin PO pupuk organik apa ya, fotosintesis bakteri ya, yang saya lakukan rutin setiap 2 minggu sekali lah kurang lebih. Kalau banyak lupanya sih, soalnya sesempatnya saja. Dan ini di belakang sini juga ada, oh ya sebentar, sebelah sana juga pohon mangganya sudah mulai berbunga ya. Itu di situ pohon mangga gadung, itu bunganya sudah mulai bermekaran. Nah, terus di belakang sini juga pohon durian sudah mulai berbunga, meskipun dia berbunganya waktu bulan Juli kalau tidak salah. Mulai awal berbunga itu bulan Juni ya. Dan ini waktu itu banyak sekali dompolannya di sini, dan hanya satu yang tersisa ini. Ini juga belum tahu apakah berhasil hingga besar atau tidak. Kemudian ini juga waktu itu juga banyak sekali ini bekasnya nih, tapi pada rontok bunganya. Faktor panas mungkin ya, cuaca ekstrim. Kalau siang waktu itu panas sekali, sedangkan pengairan kurang. Tapi di sana di atas juga sudah ada beberapa buah durian yang sudah menjadi durian di sana. Tuh. Sebelah sana juga ada. Dan ini juga masih keluar bunga-bunga atau klaster-klaster bunga yang baru saja keluar membentuk bunga, hanya saja belum pecah. Itu juga ini jenis varian montong ya. Sana juga. Silau. Oke, saya rasa cukup sekian ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Karena di halaman depan saya ini kosong, jadi saya manfaatkan untuk menanam tanaman buah-buahan. Jadi selalu semangat dalam menanam buah, karena jika kita rawat dengan sepenuh hati pasti dia akan menghasilkan buah tentunya, karena kita menanam buah bukan menanam ubi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.